Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas lagi mengenai NFT ya teman-teman. Karena kemarin tuh banyak yang nanyain, "Bang, ini NFT bagaimana nih?" Ya kan, gua sih share apa gitu. Ya teman-teman, buat yang bingung-bingung kita bahas lagi untuk yang NFT ya. Jadi untuk kita bisa lihat ya teman-teman, kita pertama kan klik ke cryptocurrency, terus kita klik bagian NFT nih buat yang belum tahu. Nah, di sini ada nih ranking-rankingnya dari top 1 sampai berapa NFT-nya ya teman-teman. Nah, pertama pasti gue selalu saranin Theta dan Tiful. Kenapa Theta Tiful? Theta memang dia top satunya NFT. Tiful kan nggak masuk NFT, kok bisa? Karena Tiful itu dan Theta itu satu perusahaan teman-teman yang belum tahu. Jadi ketika Theta naik nanti kurang lebih bakal mempengaruhi harga si Tiful. Setidaknya Tiful itu kena imbasnya naik juga gitu, walaupun tidak sepesat Theta nanti ya teman-teman. Itu untuk awal. Kedua, kalian bisa beli juga nih untuk XTZ atau CHZ nih ya, untuk ranking 2 dan 3 nya nih. Sekarang kemarin kan CHZ ini ranking 2, sekarang kan kegeser. Nah, ini juga bisa kalian pertimbangin untuk beli. Nah, yang keempat itu mana ya, mana itu biasa masuk top 5 selalu ya teman-teman. Jadi mana memang koin NFT yang bagus juga ya. Waktu itu kemarin itu untuk beberapa bulan lalu itu dia sempet ngebut banget kan koin mana ini ya teman-teman. Jadi ini juga bisa jadi pertimbangan buat beli. Kemudian apa, DGB ada, ING juga bisa. Kemudian Back ini memang anakannya dari si BNB ya. Back ini tergolong juga NFT yang bagus juga teman-teman ya. Backry token ya, dia masuk top 10 juga ini untuk Back. Jadi bisa kalian beli juga, itu ada di Binance juga bisa ya teman-teman. Jadi untuk koin kayak Back, Cake, BNB itu memang satu family, kalian bisa beli, istilahnya bisa beli tiga-tiganya ya teman-teman. Jadi ketika BNB-nya naik ya kurang lebih Back dan Cake-nya itu bakalan kena juga imbasnya gitu teman-teman, secara nggak langsung. Apalagi untuk lebih khususnya itu Back memang dia masuk di NFT gitu ya teman-teman. Jadi lebih condong untuk beli BNB dan Back, tapi yang mau beli Cake juga nggak masalah juga. Kenapa beli BNB? Nah, di sini kita bisa lihat juga teman-teman kenapa. Nah, di sini bisa lihat nih, what token do you need ya? Apa sih token yang kalian butuhin nih buat nanti Binance NFT Marketplace nih ya tuh. You need some cryptocurrency. Nah, jadi kalian itu butuh nih beberapa koin. Contohnya ini nih, BNB dan BUSD. Mereka ini menerima nih antara BNB atau BUSD ya. Jadi tuh, so you will have to buy one of this coin ya. Jadi kalian itu minimal beli salah satu koin ini buat nanti persiapan NFT Marketplace. BUSD itu adalah stable coin dari Binance. Kalau misalkan BNB ya memang itu koinnya teman-teman ya. Koin BNB ya. Jadi ini dua koin yang bisa kalian istilahnya beli nih nanti untuk NFT Marketplace gitu. Nah, kemudian kenapa kok beli BNB, apa hubungannya? Kita tahu sama-sama kalau misalkan harga dari si BNB itu sangat-sangat bergantung dari yang namanya transaksi harian di BSC ya teman-teman. Nah, ketika orang-orang ngebeli BNB dan BUSD ya teman-teman, ini dua ini ya, kemungkinan besar memang transaksinya nanti naik nih. Transaksi di Binance Smart Chain-nya ya, transaksi harian itu naik. Kayak waktu itu kan transaksi harian naik karena orang berbondong-bondong beli BNB, BUSD ya teman-teman, buat beli koin-koin micin yang kemarin itu sempet hype banget. Ya, transaksi harian dari dari BSC itu naik banget, makanya harga BNB itu terpengaruh kan, meroket gitu, nanjak terus. Nah, nanti bakalan kayak begitu juga kurang lebih kejadiannya ya teman-teman. Jadi ini dua yang bisa kalian beli ya, BUSD atau BNB. Nah, makanya kenapa gua infoin ke kalian kalau bisa beli BNB gitu teman-teman ya, karena nanti juga bisa terimbas juga nih kenaikan harga ya pertama. Lalu kalau misalkan kalian memang belinya di Binance, kalian bisa staking juga dibungain. Nah, jadi emang udah double nih, cuannya double di tengah-tengah market yang nggak menentu seperti ini ya. Jadi market dihajar bagaimanapun, kalian staking masih dapat bunga. Nah, nanti ada NFT Marketplace juga, harganya menurut saya pribadi bakalan ngelawan arus dari kalau misalkan nanti ada dam susulan gitu teman-teman ya. Jadi kita langsung aja lihat ke beberapa harga ya teman-teman. Ini pertama BNB ya teman-teman, dia udah sempat masuk ke area Fibo 0,38 ya, cuman dia nggak kuat juga, short juga. Sekarang masuk masih area Fibo yang 0,38 ini ya teman-teman, masih masuk area sini ya. Sebelumnya memang sudah tembus nih resistnya, masuk ke area Fibo 0,5 ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan weekend terus juga G7 nanti kalau misalkan ada dalam susulan ya, kalian bisa antri sekitar 4,5 juta bisa teman-teman ya. Antri 4,5 juta ya atau 4,8 juta itu antri sekitar situ ya, bisa-bisa aja menurut saya ya, dapat aja ya. Kemudian untuk Tiful ya, dia udah
Wah, tinggi banget nih 9.845 nih ya di Indodax ya. Makanya kemarin saya udah sempat infoin buat kalian yang mau ngejar T-Full di harga 8.000 9.000, menurut saya jangan beli dulu. Ya, tunggu dulu dia koreksi. Nah, bener aja kan koreksi. Ya, teman-teman, di mana ada kenaikan pasti ada penurunan. Di mana ada kenaikan penurunan nih juga kenaikan penurunan ya. Dia sekarang menginjak support dari si ini ya, area 0,78 Fibo nih, teman-teman ya. Jadi sekarang menginjak area 7.100 ya, 7.000 ya, teman-teman. Jadi nanti ketika ada SOR susulan dia sangat mungkin banget hit ke area warna biru ini ya, 6.000-an, area 6.000-an. Ya, menurut saya itu lumayan oke buat kalian masuk beli gitu ya. Lumayan oke lah harga 6.000-an untuk si T-Full ini sendiri. Ya, targetnya masih sama di $1. Kalau di BNB tadi targetnya masih sama di sekitar 14,5 juta atau 15 juta, itu sekitar $1.000 ya, teman-teman. Tapi ATH-nya di Indodax ini sekitar 10 jutaan ya. Next untuk Theta. Nah, dia memang masih jauh ya sama dari ATH-nya itu sekitar 230 ribuan. Dia sekarang bermain di 120 ribu. Nah, ini masih setengah dari ATH-nya. Ya, ini masih worth it banget buat dibeli. Ketika dia SOR susulan ya, kalian mungkin bisa antri di 115.000 ya, 110.000 ya. Ya, teman-teman, untuk si Theta sendiri ini ya bisa ngantri di 110, 115 ya, sekitaran itu bisa kalian antri-antri lah. Ya, atau memang kalau misalkan mau antri pelit itu di sekitar Fibo 0,36 itu sekitar 100.000 nih. Ya, kalau benar-benar antri pelit banget gitu ya, teman-teman. Tapi untuk tercapai atau enggaknya ya balik lagi, teman-teman ya. Lihat juga Bitcoinnya ya. Tapi untuk Theta bulan ini strong. Theta T-Full BNB strong. Mana? Next, terakhir yang mana kita bahas. Untuk harganya di ini ATH-nya itu sekitar 24.900 ya. Ini jauh banget, teman-teman, dari ATH-nya ini jauh banget untuk mana ya. Chance-nya untuk ke ATH-nya balik lagi itu masih besar banget, teman-teman ya. Terus kalau misalkan kita lihat nih, nanti kalian bisa beli antri ya. Ketika weekend mungkin bisa di 9.300, 9.500 gitu ya. Antri-antri sekitar itu juga bisa menurut saya. Kalau antri super duper pelitnya itu sekitar ini ya 7.400. Cuman menurut saya berat sih, susah ke arah sana. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin ya. Cuman untuk lebih rasionalnya mungkin bisa antri di 9.300, 9.200 ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian nih untuk untuk mana sendiri ya, antri di sinilah misalkan nih 9.300-an sampai ke ATH-nya itu untung sekitar 167% guys. Ini bener-bener cuan parah gitu ya kalau dia hit ke ATH-nya lagi. Dan bisa nggak? Sangat mungkin menurut saya. Masih sangat mungkin ya teman-teman menurut saya untuk mana ini ya. Jadi ini adalah beberapa bahasannya sedikit singkat juga untuk BNB, T-Full, Theta, dan mana ya teman-teman. Ini adalah beberapa koin ya yang bisa kalian perhatikan juga teman-teman. Dari beberapa topnya si ini ya NFT ya teman-teman. Lalu yang terakhir ini adalah XTZ ya. Dia ini sekarang ini posisinya di masuk urutan 2 NFT ya teman-teman. Nah, dia ini ada juga di Indodax ya. Jadi dia ini ATH-nya itu di sekitar 123.000 nih. Wah, bagus banget angkanya 1 2 3 4 5 9 ya guys ya. Ya. Jadi dia sebelumnya ini sempet malah ini kayaknya di pam cukong nih guys ya. Ya. Sampai sekitar 77 ribuan ya. Sekarang harganya itu 46.800-an ya. Jadi ini masih jauh banget dari ATH-nya. Nah, koin-koin yang masih jauh dari ATH-nya nih, ini menurut saya masih oke buat dibeli gitu ya. Masih jauh dari ATH sebelumnya gitu teman-teman ya. Jadi ini bisa dicicil beli juga ya. Nanti untuk bukan weekend ini bisa antri sekitaran berapa? Sekitar 45.000 ya. Atau 43.000, sekitar itu bisa lah antri sekitar itu. Kalau antri pelitnya dari Fibo ini adalah sekitar 35 ribuan ya. Ya teman-teman, sekitaran itu untuk si XTZ ya teman-teman. Ya, jadi ini beberapa koin NFT dan BNB juga udah saya infoin. Jadi sekelas ini teman-teman ya, koin-koin yang istilahnya bulan ini bisa jadi bahan pertimbangan ya untuk kalian bisa beli ya. Jangan lupa juga BEC juga bisa, DGB juga bisa, ING ya. Jadi yang pokoknya top 10, tapi beberapa rekomendasi gue ini ya teman-teman. Semoga juga kalian jadi bahan masukan lah dan pertimbangan buat kalian nanti kalau misalkan harga koreksi lagi bisa pilih dari beberapa koin itulah. Ya jangan pilih satu ya, minimal 2 atau 3 koin lah teman-teman ya. Oke guys, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.